Nggak, tapi tapi keren. Itu yang lo lihat dari apa namanya? Yang salah tuh sebenarnya konglomerasinya atau model bisnisnya. Karena begini, maksud gue gini, konglomerasi itu terjadi karena yang namanya industri televisi itu kan padat karya, banyak banget yang butuh orang, sehingga dia perlu ada untuk mereka perlu mendanai dengan dana yang begitu besar untuk memastikan ini berjalan, begitu kan. Nah, tapi di sisi lain ada yang namanya model bisnis itu kan yang iklan, itu yang mengandalkan pemasukan dari iklan. Nah, kalau yang gue tangkap tadi dari apa yang disampaikan oleh Kira itu, iklan itu kan jelas tolak ukurnya. Jadi kalau misalnya gue hanya akan beriklan di program yang banyak ditonton orang, gitu kan. Kalau ada satu program yang banyak ditonton orang dan berhasil, terus TV lain melihat itu, gue juga mau dong bikin program yang bisa ditonton banyak orang, I will make the same thing, gitu. Intinya kayak gitu kan. Akhirnya korbannya keberagaman itu tadi, gitu. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah, menurut lo, who's the culprit nih? Si penjahatnya siapa sih sebenarnya nih? Konglomerasi apa model bisnisnya? Kalau gue sih memang ini masalah ideologis ya. Ketika lo menyadari bahwa media itu memang mahal, media itu begitu banyak kode etiknya gitu, memang harusnya bersih dari iklan. Itu idealisnya, yang which is nggak mungkin gitu ya. Cuman memang harus ada model tertentu yang membersihkan berita ini dari iklan. Atau itu kayak ayam sama telur. Ini itu kayak sinetron deh. Kenapa sinetron Indonesia itu begitu banyak yang sinetron jelek banyak ditonton orang? Sekarang kita mau nyalahin siapa? Penonton yang tidak berkualitas atau medianya yang lo tuh punya kewajiban untuk mendidik masyarakat, bro. Nggak cukup kreatif. Lo mau pilih yang mana? Ya, dan itu membutuhkan ideologi. Ideologi itu yang tidak hitam dan tidak putih. Itu yang rumitnya di situ. Ideologinya uang, Fir. Ideologinya uang. Ideologinya uang. Kalau ideologinya uang, bahwa konglomerasi di Indonesia ini udah bener gitu. Menurut gue sih, kalau menurut gue nggak cuma satu. Maksudnya gini, yang terjadi di Indonesia itu udah kombinasi dari banyak hal. Kalau ditanya siapa culpritnya tadi, itu udah kombinasi dari banyak hal. Misalnya, tapi gue mau nanggepin dulu ya, bagaimana misalnya si Jakarta Post waktu 2014 bikin disclaimer dia dukung Jokowi ya. Bagi gue itu lebih fair karena karena medianya juga media cetak. Kalau lo nggak suka, lo nggak usah beli. Beda sama TV yang memakai frekuensi publik. Jadi kalau gue ditanya kenapa lo mau risetnya soal TV gitu kan, semua orang udah kayak digital multimedia. Karena bagi gue ada soal kepentingan publik dan this is public goods yang kita tonton setiap hari. Jadi TV nggak bisa begitu. Koran mungkin bisa gitu, ya udah kan, lo nggak suka lo nggak beli, nggak apa-apa. Karena kertas dan tintanya itu juga dibeli sama perusahaan, konsumen. Dan gue lupa bilang tadi, salah satu paradoks yang lain adalah membandingkan risetnya si Feven Eswar. Aduh, itu orang sayang banget, bukunya susah banget dibaca anak sekarang karena bagi gue itu penting banget. Tahun 2001 itu di TV swasta kroninya Soeharto yang Pak Bayu dulu pernah kerja di sana. Kerja. Saya juga. Kita semua juga pernah. Itu keberagamannya justru lebih tinggi dibanding sekarang. Kapan lo terakhir kali nonton talk show sekarang ada di TV? Dan talk show di prime time nggak ada gitu. Nah, dan bagi gue kecuali TV berita, ya, TV general entertainment kan nggak ada. Dan bagi gue udah kayak ini udah kombinasi dari segalanya. Di disertasi karena kajian gue adalah political economy of media, gue memang menjelaskan juga ada economy of scope sama economy of scale yang dipakai untuk memaksimalisasi profit. Itu yang dipakai. Kalau beli program juga itu yang dipakai. Ketika lo produksi sinetron itu konsep itu yang dipakai. Ketika lo bikin agent
bikin production house yang nantinya juga akan mensuplai TV sendiri, itu yang akan dipakai. Jadi memang ketika ideologinya uang, kata Carlos tadi itu jadi sesuatu yang merugikan kita karena lemahnya juga KPPU misalnya. Gue tanya, kenapa ada persaingan usaha kan harusnya? Jadi gini, ketika misalnya satu perusahaan mau merger ke perusahaan lain, lo ngitung nggak sih kira-kira share-nya jadi bermasalah apa enggak? Karena kalau rujukannya negara kayak Amerika gitu kan, yang dipakai tuh kalau misalnya dia akan menghitung, kalau disatuin terus nanti dia akan menguasai lebih dari berapa persen, lo nggak boleh merger. Karena itu akan mengganggu kompetisi dan lain-lain. Tatanan ya. KPPU kita nggak begitu, karena dia bilang ya nggak bisa, gue pokoknya cuma ngelihat kalau nggak ada abuse of power dari monopoli, gue nggak bisa. Jadi tidak membedakan komoditas itu tusuk gigi atau informasi, nggak ada, semua disamain aja gitu. Dan habis itu kita juga nggak punya aturan atau ya kita punya KPI, tapi KPI juga revisi undang-undang tahun 2002 itu udah 10 tahun DPR kelar. Jadi itu udah membuktikan bagaimana kalau orang bilang TV udah ketinggalan. Kalau ketinggalan itu undang-undang udah direvisi dari kapan tahu, udah jadi, udah kelar. Tapi menariknya sangat-sangat kenceng gitu. Dan KPPU kita nggak ngatur, KPI kita nggak tahu sibuk ngapain, dan yang terakhir peraturan kita juga sangat menurut gue sangat tidak adil. Jadi yang diberlakukan, jadi sebenarnya ada aturan. Kalau gue punya satu media, kalau gue mau punya media yang lain, gue harus kepemilikannya cuma berapa persen, gue harus berjaringan, bla bla bla. Tapi itu hanya berlaku di media-media yang baru, di TV-TV yang baru. TV belum reformasi itu nggak diberlakukan aturan itu. Yang terjadi adalah net collapse. Karena TV-TV yang baru dipaksa berjaringan dengan yang tadi itu. Dan ini kayak udah berkelindannya udah kemana-mana. Dan walaupun itu akhirnya mempengaruhi. Ya, maksudnya kayak gitu. Kesulitan TV-TV yang baru itu karena dia dipaksa melakukan sesuatu yang padahal TV-TV yang udah kaya dari zaman Orde Baru itu nggak diharuskan untuk melakukan itu. Jadi emang ada diskriminasi di peraturan itu sendiri. Itu yang sekarang kita beberapa teman lagi mencoba untuk merevisi itu. Melakukan banyak advokasi untuk merevisi peraturan itu juga. Dan yang terakhir menurut gue yang juga nggak kalah pentingnya adalah ya itu tadi yang tadi Vira bilang. Itu yang terjadi, yang gue tahu ya TV daerah kan sekarang banyak kan dibeli sama konglomerat. Karena kalau enggak dia nggak punya apa-apa kecuali misalnya itu tadi mengandalkan si iklan-iklan daerah. Itu TV. Kebayang nggak koran atau media yang lain? Lebih parah lagi menurut gue, udah nggak ada yang baca dan lain-lain. Makanya gue mau audience research habis ini. Gue pengen tahu 10 kota Nielsen itu deh. Apa sih yang terjadi dengan audiens di sana? Kita kan sekarang suka lupa apa yang terjadi di luar 10 kota Nielsen itu. 13 sih, ya itulah. Jadi emang udah berkelindan, maksud gue. Tapi yang kalau argumen gue, ya udah, ini adalah perselingkuhan antara pengusaha dan pemerintah yang kelihatan di depan mata kita. Karena bagi gue di situ ada, misalnya, kenapa gue bilang pemerintah juga nutup mata? Ya kalau kita mau pers yang sehat, lo nggak ngasih bintang Putra dong ke orang yang punya Surya Paloh. Sorry nih, harusnya enggak dong gitu, karena kita tahu banget gitu apa yang terjadi. Jelas kok gitu. Kalau lo mau hitung durasinya, gue sekarang punya durasinya. Dulu tuh gue gitu. Gue ketika mau 2014 mau neliti, gue pengen tahu berapa menit yang dialokasikan untuk orang yang namanya Surya Paloh itu di TV-nya sendiri. Gue ngitung, Bo, waktu 2014. Dia bisa ngomong nggak berhenti 2-3 menit. Dan itu gue posting. Iya, dan gue dan setelah itu gue langsung menyesal sendiri kan. Gue tiap hari harus nonton kan, terus gue harus catet ngomong apa dan lain-lain. Tapi gue tetap Haritanu, ya. Bu Mega nyoblos cuma 2 menit. Dia mantan presiden. SBY waktu itu presiden kan. Nyoblos live cuma 3 menit. Haritanu nyoblos live 9 menit.
Dari ngantri sampai dipanggil sampai nyoblos sekeluarga 9 menit. Tuh. Maksud gue itu frekuensi publik ya. Si publik itu harusnya dipakai buat yang lain, tuh kan? Ya gitu deh pokoknya. Jadi kalau dibilang apakah ini modelnya yang salah, gini loh. Kalau model bisnisnya yang salah, tapi pengawasannya benar, nggak akan kebablasan, baik menurut gue. Yang menurut gue harus fair. Tapi kan ya kalau komisioner KPI juga di fit and proper testnya di DPR, yang di DPR itu juga isinya orang-orang partai, yang orang-orang partai itu juga punya TV, ya udah lu mau gimana gitu. Iya. Emang orang-orang sekarang ini rakus-rakus ya, kalau bahasa bisnis itu greedy. Lo udah pengusaha, lo udah politisi, lo punya perumahan, punya media juga, terus lo punya minyak juga, lo punya hutan juga, itu maksudnya itu yang memang entah ya itu strategi apa, gue juga nggak ngerti. Menurut gue sih memang ada grand design tersendiri gitu. Grand design dalam artian sadar nggak sadar lo menciptakan konsepnya taipan, satu orang menguasai banyak, cuma masalah wilayahnya aja, kurang lebih seperti itu. Kalau ide ya gue bicara tanpa data ya, tapi menurut gue dibandingkan awal-awal kita jadi wartawan misalnya gitu ya, let's say 18-15 tahun lalu gitu ya, bahwa pemilik media itu pemilik media aja, bisnis sampingannya nggak banyak, kita bisa lihat gitu ya. Nah, kalau yang sekarang bisnis sampingannya kita nggak ngerti bro, selain media apa aja, banyak bener gitu loh. Itu yang makanya sama. Jadi itu kan yang terjadi dan MNC itu sampai dia punya MNC Live gitu, asuransi itu, karena itu gitu. Lo nggak mau punya abang, nggak usah sedih, punya abang. Iya, nggak boleh ada ATM lain selain MNC Bank. Awalnya asuransi kan, karena dia sadar, oh shit, gue bayar asuransi banyak juga ya, gitu ke provider. Kenapa gue nggak bikin asuransi sendiri aja? Gitu. Dan masalahnya dia mampu melakukan itu. Iya, duitnya ada, sialan. Kita doang berarti yang sirik nih, nggak ada duitnya semua. Betul. Iri bilang buat iri ya, iri. Ini tinggal 4 menit closing statement mungkin dari Helena sebagai tamu spesial kita. Apa ya? Waktu gue ngajar dulu, mahasiswa gue pasti akan nanya, habis itu gue berarti saya harus kerja di mana dong, Mem? Gue membuat mereka sangat, itu gue bilang, apa yang lo paparkan dalam keseharian kuliah lo ini adalah di luar sana tidak ada yang benar. Gue cuma bilang sama mereka, no, ya, insight yang gue berikan ini supaya lo juga mengerti bahwa ya pertama kalau lo punya ideologi, ketika lo ada di persimpangan, gue mau lo inget lagi ideologi lo apa. Bahwa media perlu, yang tadi lo bilang, perlu uang untuk tetap jalan dan lain-lain, benar. Tapi sebagai seorang jurnalis, gue nggak peduli lo kerja di media sebagai apa yang lainnya, kan banyak tuh posisinya. Tapi sebagai jurnalis, lo harus tahu lo kerja buat siapa, which is buat. Jadi lo timbang-timbang sendiri. Dan buat publik. Gak kerja di MNC kan juga masih ada Sky, ya kan, masih Sky ada TV UK, ya, masih ada BBC, masih ada yang lain-lain. Jadi gue cuman minta, gue cuman mau lo punya awareness yang tinggi, peka sebagai jurnalis, itu aja sih. Agak gregetan sebetulnya ya, apalagi ngelihat bagaimana program-program buletin sore itu udah lama-lama habis dan hilang gara-gara diganti. Dan digantinya juga tadi karena ngomong keberagaman, kan kalau genrenya masih diganti oleh news juga, entah mungkin magazine gitu ya, itu masih keberagamannya masih oke. Tapi kan enggak, digantinya sama sinetron, digantinya sama infotainment, yang bikin lebih tambah nggak beragam lagi. Kalau gue sih, harapan gue ya itu aja, apa yang gue lakukan, apa yang udah gue tulis di disertasi gue yang gue tulis 4 tahun ini, itu bisa jadi referensi untuk para jurnalis tahu landscape media kita gimana, tahu isinya gimana, karena ada wawancara gue juga sama jurnalis-jurnalis di dalam yang cerita soal dilemanya mereka, dan mereka stick sama ideologinya, dan kalau bisa tahu kapan harus berhenti, kapan harus
menyerah, akan harus jalan terus. Baiklah kalau begitu. Thank you everybody. Keren Helena, good luck ya. Vira, kita ngopi-ngopi ya. Terima kasih ya, udah diundang. Ya ampun, staf sus sampai terakhir nggak muncul. Lagi di Bidakara katanya. Lagi Karajo katanya kan lagi. Karajo Kak katanya. Oh Karajo. Oke. Ngeri. Oke, thank you ya. Lanjut sesi selanjutnya. Sesi gimana? Thank you. Thanks.